Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video formasi tim nasional Indonesia yang akan diturunkan lawan Bahrain menurut Bungkus. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Lawan Bahrain apa yang perlu diubah formasinya kah? Jangan 4-3-3? Atau pemainnya yang harus diganti? Atau gimana menurut? Atau ya? Ya, atau. Sebelum itu sebetulnya kita harus paham dulu Bahrain itu siapa. Gitu kan. Bahrain itu kemarin lawan Jepang, kalahnya susah loh. Kalah 2-0 memang. Ya. Kalahnya susah. Defense-nya bagus, mainnya disiplin, dan kualitasnya rata. Mengapa mereka mainnya disiplin, mainnya kesannya bagus? Karena mereka cuma dari 3 klub besar. Al-Muharraq, Al-Rifa, dan Al-Holdia. 3 pemain depan itu yang panggil kan ada 4 orang. Ya. 3 itu dari klub Al-Holdia. Artinya kerjasama udah sangat bagus. Iya. Jadi hati-hati, Bahrain ini bukan tim yang gampang dikalahkan. Oke, dan jangan dipandang sebelah mata ya karena ini. Nah, itu tadi pesan Cing Abdel kan. Iya. Yang dikutip ya. Mudah-mudahan hujan karena Bahrain takut sama hujan. Kenapa? Bahrain. Oh iya, bah hujan gitu maksudnya. Oh iya. Maaf ya. Komedi sedikit. Komedi sedikit. Oke, ini di belakang kita ya Cing ya? Ya. Ada apa Cing? Ini ada formasi yang Ya. siapa sih yang naruh ini formasinya? Kita nggak Ini tahu ada juga tim ya. kreatif. Ada tim kreatif. Iya, tapi ini kemarin yang pas. Oh, ini formasi waktu lawan Iya, Australia. Lawan Australia. Oke, kalau ada wewenang dari Alam atau Bungkus untuk Mengotak-atik. mengotak-atik melawan Bahrain, apakah ini masih tetap Tunggu SK-nya dulu dong. Oh. Sekarang langsung saya keluarin. Nah, Silakan. ya. Berdiri ya kita. Boleh ya? Oke, nggak apa-apa, ya, berdiri. boleh berdiri. Ayo, Oke, kalau Bungkus Ayo, dulu. ya, Bungkus mau pakai Oke. formasi berapa? Kalau saya ngeliat kemarin kita main ya, dan sebelumnya kita juga pernah di tangan Sintayong itu tiga di belakang. Saya Ya. sebetulnya lebih aman kalau kita main 3 dulu. 3 dulu, oke. Tapi maksud saya 3 ini jangan Calvin Verdong. Ya. Dia ini jangan di sini. Ini Oh, susah jangan di amat situ. sih nyopotnya. Aduh. Oh, iya. Iya. Gak ada rodanya soalnya. Nah, Ada di sini menurut saya itu harusnya Rizky Ridho. Sini ya. Nah, dia ada Iya. di sini. Verdong malah naik. Ya. Iya. Karena kalau Bukan naik loh, ini wing. Iya, Naik di sini. Iya. Paling nggak naik 1 tingkat lah, naik ya. Ya. Oke. Nah, kalau Dix tetap ya? Tetap di situ. Oke. Nah, saya kemarin juga agak kecewa sama Nathan Chuaon. Kenapa? Karena mainnya agak di bawah performa ya. Ya. Dan menurut saya dia mungkin karena lama nggak main di klubnya. Jadi bagusnya sih Joey Diganti? Pelopesi ini. Oh, yang Joey. memang di klubnya juga lagi-lagi susah. Lagi-lagi Oh, susah. lagi-lagi susah memang. Tapi menurut saya Dian yang main nih. Ya. Nanti susah di sini, Joey mudah-mudahan di lapangan dia mainnya lebih bagus ya. Oke. Nah. Kalau Ole kan itu kemarin mencetak gol nih. oleh besok starting lah. Besok nih Ragnar main ya. Mana Ragnar? Halo Ragnar. Ah, ini dia. Wahaji. Nah, ini Ragnar harus main karena mainnya bagus. Di zamannya Menggantikan STY juga dia main terus. Jadi dia main di sini. Oleh tolong digeser ke sini. Oh, Oleh- Marcelino tetap ya. Ya agak Iya. susah karena memang ini masih ada ke Korea-Koreanya. Iya, nah begini, tapi bisa jadi nanti di lapangan Oleh agak ke sini, Ragnar juga agak ke sini, Marcelino di sini. Ya. Menurut Tapi saya tengah. kok copot. Oh, Iya. copot ya. Namanya perjuangan. Nah, Ya, ini ini akan ya. jadi formasi yang lebih menjanjikan. Ini berarti apa nih? 3? 3-4-1-2 gitu. 1-2. Ngerti banget. Harusnya 4-3-2-1 kan bukan? Ini agak- Bukan. Oh iya. Bukan. Tapi kalau kita boleh berandai-andai nih, kalau misalnya yang kemarin itu masih Coach Sin, kira-kira Ya, dia masih hasil- di sini. Iya, masih di sini. Ya, kalau kemarin masih di sini. Oh, iya. Dan nggak war takjil dia ya. Kemarin habis wortak di Iya. Jalan Panjang. Nah, kira-kira nih hasilnya bakal sama nggak kemarin? Belum tentu, karena setiap pertandingan kan berbeda. Dalam sepak bola itu belum tentu kita bisa mengalahkan tim yang peringkatnya peringkat ke-20. Besok lawan tim peringkat 80 kita pasti menang, enggak. Oke. Oke. Kemarin Australia bisa ngalahin kita karena peringkatnya emang 30-an, 20-an. Ya. Bahrain ini 80-an. Belum tentu Bahrain lebih ringan dari Australia. Oh, Itu yang harus selalu diingat bahwa sepak bola itu bukan matematika. oke. Iya. Silakan Alam. Oke. Kalau Alam mungkin formasinya mau diganti atau pemainnya yang bakal mau diganti? Udah pas. Oh, udah kayak gini. 4 tadi udah berapa? 4? 3-4-1-2. 3-4-1-2. 1-2. Oke. Ya ini pertahanannya tidak beresiko dengan Tidak, karena Kevin Dix akan membantu ketika diserang akan jadi 5-2-1-2 bisa atau 5-3-2 jadi bisa. Karena Kevin Dix pasti turun.
Karena Kevin Dix sama Verdong endurance-nya bagus, jadi mereka bisa Naik turunnya dari pertahanan ke lini depan itu kuat mereka. Oke. Ya. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti pertandingan pasti ini pressure-nya juga lebih kuat ya. Betul. Karena ini pertandingan kedua bagi Kluivert juga. Iya. Adanya di Jakarta. Jadi tuan rumah mendapat Jadi tuan dukungan rumah. yang besar dari pendukung. Apalagi lawan Bahrain kan ya, masih Iya, ada bisa, luka. sold out juga kan Iya. tiketnya. Ujian terbesar itu besok itu mental ya. Ujian terbesarnya karena sekarang ini pressure-nya kita nggak boleh kalah. Bahkan kita dituntut untuk menang, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Imbang tuh nggak ada juga ya? Imbang itu di mata masyarakat sekarang udah nggak ada bisa. gitu dalam list mereka menang karena mereka kemarin agak kecewa jadi harus diyakinkan dengan kemenangan. Nah itu bagi pemain pressure. Terus terang aja Bahrain ini cara bertahannya kemarin rapi waktu lawan Jepang. Saya berharap pemain kita nggak tergoda untuk main terlalu terbuka kayak kemarin waktu lawan Australia. Ya. Sabar dengan game plan yang disusun dari awal. Artinya kalau di 15 menit nggak bisa bongkar, 20 menit nggak bisa bongkar, sabar aja terus main game plan. Kan masih ada babak kedua. Jangan baru kebobolan menit ke-20 terus mengubah, jangan. Itu akan membuat pemain di lapangan juga bingung. Oke. Ya, jadi bisa dipastikan dari Bahrain juga akan merubah strategi untuk menghadapi Indonesia dibanding dengan pertandingan pertama. Kemarin ada orang Bahrain yang nonton di Australia, itu pasti mengawasi itu. Wah. Disuruh itu pasti. Disuruh lihat pemain Indonesia. Ada mata-mata berarti ya? Iya, terus Melihat bikin ini. laporan pasti. Dan mungkin mereka belajar dari cara Australia melawan Indonesia. Oh, oke. Iya. Dan berarti artinya kita nggak boleh dengan cara yang sama juga dong, karena kan tadi sudah dilihat juga sama Bahrain kan? Menurut saya besok di home pasti kita juga akan menyerang sih. Oh, Tapi harus hati-hati juga. Lebih seimbang ya. Ya, tapi lebih harus seimbang. hati-hati juga. boleh Tapi duduk harus juga hati-hati. Mas Al. Oh iya, Ya. boleh dong. Capek juga berdiri. Iya capek ya. Nah, sekarang kita yang berdiri. Oh iya, kalau gitu Cing silakan. Iya. Gimana Mas Alam tadi? Ya menurut saya kita akan menyerang di GBK dan juga tapi harus hati-hati juga sih, nggak boleh kecolongan juga dan nggak boleh terlalu overconfidence Iya, juga sih iya, gitu. iya. Jadi memang harus saling mengingatkan ketika menyerang siapa yang bisa stay di bertahan, jangan sampai bolong lagi pertahanan belakang. Dia sebagai pemain ya Alam ya. Optimis sama overconfidence itu memang bedanya tuh sangat tipis. Susah sekali sih Cing kadang-kadang. Iya. Susah buat Menata pemain hati kita ya. mengendalikannya susah. Kalau aku lebih milih optimis. Aku lebih pilih optimis daripada overconfidence, kayak aku nggak bisa tuh kayak mau tanding kayak Apa sih? ini menang lawannya elah ini itu pasti aku nggak bagus banget gitu. Malah aku mikirnya wah ini pasti lawannya berat, mereka lebih siap. Jadi aku juga buat diri aku siap gitu. Ya. Oke. Kalau di kemarin ada juga yang mengkritik kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert di pinggir lapangan. Tidak, katanya enggak Iya. seperti pelatih kok enggak ada aura pelatih. Iya. Itu gimana? Iya, jadi tiap pelatih itu punya gayanya masing-masing. Jadi ada pelatih yang memang senang berdiri terus mengingatkan pemain, ada juga yang biasa duduk melihat. Memang itu gayanya beda-beda. Ya. Tapi memang Indonesia itu salah satu problemnya kan saya bilang tadi, pemain ini baru sekali ini ngumpul. Banyak yang baru sekali ini debut, belum terbentuk permainan tim. Kalau timnya belum terbentuk permainannya, pelatih harus lebih aktif. Aktif mengingatkan posisi pemain, misalnya Rido maju dikit. Jadi pemain itu kadang-kadang harus diinstruksikan dengan perintah yang detil. Rido jangan terlalu tinggi, tahan Rido apa itu. Mungkin Alam juga bisa cerita gimana dulu. Rido tahan di sini, jangan lewat garis tengah. Jadi kalau pelatih teriak-teriak itu sudah sangat wajar sekali ya, dan memang harus begitu. Wajar untuk mengingatkan pemain supaya nggak keluar dari game plan, tidak keluar dari formasi yang sudah disiapkan di awal. Ya, memang sebagai pemain itu dibutuhkan juga teriakan pelatih Iya. dari pinggir lapangan. Kalau Alam lebih suka pelatih yang seperti itu. Kalau di dunia tuh ada Diego Simeone, Atletico Madrid itu dia aktif sekali kan. Karena apalagi tim yang baru kumpul itu ngebantu banget gitu. Kecuali kalau tim yang sudah lama berkumpul itu udah pakai kode aja tuh gampang. Iya. Misalnya dia tinggal teriak ke kapten misalnya Jay, kita pakai 4 belakang ya, oke berarti 4-5-1. Oke. Jay pakai 3 belakang, oke berarti 3-4-3. Udah otomatis. Tapi kalau tim yang baru ya harus detail Harus kayak detail, gitu. ya. Ini Rido, contohnya maju di dikit, Argentina. Rido, gitu. Ya. Contohnya di Argentina kan. Ya. Scaloni itu jarang berdiri, jarang teriak-teriak. Iya. Karena yang sibuk di lapangan tuh Messi. Iya. Messi yang ngatur semuanya. Messi yang ngatur. Jadi situasinya memang berbeda tiap tim itu. Kalau Jay Itse sendiri sebagai kapten gimana tuh? Ya menurut saya udah kapten yang bagus banget ya. Apalagi dia kapten di Venezia juga. Tapi kan beda Venezia sama tim nasional Indonesia. Di Venezia memang dia setiap hari latihan sama tim-tim itu aja gitu. Ketika di Indonesia banyak lagi pemain baru yang baru dia ketemu. Nah kalau kemarin bilang mungkin ada yang beranggapan ya udahlah kita memaklumi dalam karena kan waktunya juga terbatas, waktu latihannya, waktu ketemunya. Nah kalau dengan sekarang kan kemarin baru nyampe, hari ini latihan perdana, artinya masih ada Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kita ketemu. Kami. Ada nggak
bisa alasan karena wah waktunya singkat nih? Kalau untuk tim nasional enggak sih. Udah nggak ada lagi alasan. Karena udah bisa bilang Ya, cukup itu. Karena udah dapat pelajaran dari Australia juga, sama sekarang udah ada 4 hari buat latihan juga. Ya, 4 hari itu cukup untuk apa namanya bangun chemistry, Latihan. memastikan gameplay. Untuk pemain yang di high level cukup. Ya. Cuma bedanya kan tim kita ini baru seperti yang saya bilang tadi, banyak pemain yang capsnya masih terbatas. Ya. Semakin lama waktu ngumpulnya, semakin lama waktu berlatihnya, semakin banyak bertanding, semakin baik. Jadi harus banyak ketemu ya. Main bola kan di lapangan, bukan di ruang ganti. Jadi banyak di lapangan ketemu. Jadi harus banyak di lapangan tuh. Banyak di Jangan lapangan. diem-diem baik. Daripada diam-diam sakit, lebih baik diam-diam baik. Iya, iya. Jadi kalau ada prediksi, berapa kira-kira yang dari bungkus? Saya lebih tepatnya ke harapannya. Saya tuh berharap kita pokoknya harus dapat poin. Saya nggak berharap Indonesia mengalami apa yang kemarin dialami di Australia. Di luar ekspektasi, mainnya agak mengecewakan, hasilnya lebih mengecewakan. Iya. Sekarang ini jangan sampai itu terjadi lagi. Karena itu saya berharap paling tidak berakhir pertandingan dengan poin. Menang itu luar biasa. Tapi menurut saya feeling yang paling kuat saya, Indonesia dapat poin. Oke. Artinya minimal imbang. Artinya di menit-menit awal itu harus gol dulu nih. Enggak, jadi Oh, enggak. jangan tergesa-gesa kita main di kandang terus pengen Harus gol. Iya, Oh. main sesuai game plan. Nah, kita lihat nanti game plan-nya Coach Patrick Kluivert seperti apa. Ikuti game plan-nya, sabar kalau belum bisa membongkar pertahanan lawan, nunggu kesempatannya datang. Kalau game plan-nya emang udah tepat, gol akhirnya akan datang juga. Yang paling penting fokus, jangan sampai kita berakhir pertandingan nggak dapat poin. Fokusnya di situ. Harus ada revisi game plan, selain revisi RUU ya. Tuh TNI, udah lemah. Sana ya. Ya, kalau menurut